kembali lagi di channel saya Fajar Ferdiansyah. Hari ini saya janjian dengan kawan lama saya yang kebetulan mobilnya akan kita review. Penasaran mobil apa yang akan kita review hari ini? Ini kita video sampai habis. Boy, boy. Waduh, gila gua pejamuran coy, nungguin lu sini. Macet banget. Waduh. Alasannya gitu mulu. Ngomong-ngomong nih, keren juga cuy. Yang mana nih? Gua apa? Karena kaos. Oh, ini. Pengaruh itu. Benar. Gini aja cuy. Boleh juga tuh. Ini gua bisa ngomong gua cuy. Lu mau gua kasih ini? Boleh lah. Lu cek di Instagram namanya Reddiku. Nih gua bagi linknya. Gitu. Gua cek dulu nih, Instagram ya? Instagram. Ya, Lu cari yang ada gambar gajahnya cuy. Oh ini ya? Udah ketemu belum? Lu ada pulsa kagak? Ada nih cumi. Oh iya ada. Di sini tuh nggak? Lu bisa nyari ukuran yang big size, small size, ada di sini semua. Lu Oh yang pesan gede aja. juga ada, bukan gitu. Iya, bahannya juga nyaman gitu. Aman ya? Siap. Gua ngomong gua nunggu lu kan kelamaan nih gua. Gua banget cuy. Lu mau Belakang lu ntar, belakang lu pesen aja dulu. Oke. Kenapa terserah udah. Nanti lu yang bayar. Waduh. Gimana bro? Buset. Lu udah ganti baju aja loh. Lu beli di mana cuy? Gue kan? Gue suka naik sepeda soalnya, jadi gue pengen Cepat juga ya. Kiriman kilat apa titipan kilat nih? pakai jean coy. Biasa. By the way, lu mau beli aja. Oh ya, oke. Bantu ngobrol di Bawa lah. pinjamnya buat review ya. Iya apa? Lu YouTuber nih bang? Oh ini. Masa lu nggak tahu sih? Siap dong. Sok aja gue mau. Oh iya. Bentar dulu ya. Gua coba dulu. Hari ini kita akan mereview sebuah mobil yang sangat melegenda, yaitu Toyota Corolla. Toyota Corolla pertama kali diciptakan di tahun 1966. Di tahun 1974, Toyota Corolla berhasil menjadi mobil terlaris. Di tahun 1997, Toyota Corolla berhasil menjadi mobil terlaris di dunia. Sejak awal kali diluncurkan di tahun 1966 sampai 2014, Toyota Corolla sudah mencapai generasi ke-11. Dan kali ini kita akan mereview generasi ke-9-nya, yaitu Toyota Corolla Altis. Ini dia. Bagian eksteriornya dulu. Di bagian eksterior kita bisa melihat ya, generasi ke-9 ini perubahannya sangat signifikan sekali dibanding generasi-generasi yang sebelumnya. Di generasi ke-9 ini tampilannya sangat besar dan memanjang ya, dan cekuan-cekuan bodinya itu sangat elegan. Di sisi tampilan depan kita lihat grillnya sendiri berbentuk vertikal memanjang, dan di bagian tengahnya terdapat emblem Toyota. Di sisi lampu bagian depan ini tampilannya berubah, yang tadi panjang menjadi agak sedikit bulat ya, dengan double reflector di dalamnya. Dan di sisi komplainnya sendiri ini berubah juga, tampilannya menjadi kotak memanjang. Kita lihat di bagian dapur pacunya. Mesin ini berkode 1ZZFE 1800 cc 4 silinder segaris. Tenaga puncaknya didapat di 140 PS 6400 rpm dan torsinya mencapai 171 Nm pada 4200 rpm. 5 percepatan pada transmisi manualnya dan 4 percepatan pada transmisi maticnya dengan teknologi Super ACT. Di generasi ke-9 ini, Toyota Corolla Altis memiliki dua varian yang berbeda, yaitu pre-facelift di tahun 2001 sampai 2003 itu belum dilengkapi teknologi VVT-i di mesinnya, dan di tahun 2004 sampai 2007
Toyota Corolla Altis ini baru dilengkapi dengan teknologi VTI di mesinnya. Di generasi yang ke-9 ini, Toyota merubah bentuk bodi pada Corolla menjadi lebih besar. Dan seperti yang kalian lihat, bentuk garis bodinya ini dibuat tidak terlalu tajam sehingga membuat tampilan bodi ini menjadi elegan dan prestisius untuk kalian miliki. Di keempat rodanya sudah memakai tingkat pengereman yang sangat baik, yaitu menggunakan cakram pada keempat rodanya. Di generasi pre-facelift-nya, Toyota Corolla mempunyai ring pelek berukuran 15 inch, dan pada bentuk facelift-nya, Corolla memiliki ukuran peleknya ring 16, tapi ini udah diganti oleh pemiliknya ya. Di generasi ke-9 ini, Toyota juga merubah bentuk tampilan bodi belakangnya menjadi sangat manis ya. Mantap, kita langsung aja lihat interiornya yuk. Baru kita buka aja, Corolla ini sudah memberikan nuansa mewahnya ya. Langsung aja kita masuk ke bagian dalamnya. Sekarang kita sudah ada di dalam mobil Toyota Corolla Altis di generasi ke-9-nya. Dan ini dia kuncinya, belum keyless ya, dengan remote kunci yang terpisah. Langsung aja kita nyalakan mesinnya. Dan seperti inilah kurang lebih tampilan speedometernya di Corolla Altis ini. Terdapat sensor ABS ya, dan 2 airbag di mobil ini. Langsung aja yuk kita lihat ada aja sih teknologi yang ada di dalam Toyota Corolla Altis generasi ke-9 ini. Di mobil ini terdapat sensor ABS dan IPS, dan mobil ini dilengkapi dengan AC model digital ya. Di tahun 2001, di zamannya waktu itu, penggunaan AC model digital ini sangatlah mewah di kelasnya, dan jarang ada kompetitor yang memiliki teknologi seperti ini. Di tipnya juga, ini sudah dirubah ya oleh pemiliknya, diganti dengan model yang aftermarket. Tip aslinya masih single DIN dan menggunakan CD changer. Dan di sektor pintunya ini dia menggunakan soft touch ya di atas ini. Di bagian door trim ini sudah diganti oleh pemiliknya menjadi model kulit ya, dengan action jahitan di tengahnya. Dia di bagian central locknya sudah dilengkapi dengan wood panel, dan ini adalah door locknya. Mobil ini dilengkapi spion retractable atau spion lipat otomatis. Dia sudah menggunakan power steering, dan kebetulan mobil ini adalah varian Matic-nya. Mobil ini memiliki 4 percepatan otomatis dengan teknologi Super ECT. Laci-lacinya ini ada laci penyimpanan, ada 2 bagian ya, dan di sini juga terdapat laci bisa digunakan untuk rokok ataupun uang logam. Dan di tengah sini indah banget ya, dilihat cantik banget. Ini menggunakan material wood panel. Di sini terdapat laci penyimpanan juga. Laci ini dapat menyimpan barang-barang kecil lainnya. Armrest ya, dan bila dibuka terdapat laci penyimpanan di dalamnya. Ada 2 layer. Dan ini layer yang pertama tadi. Mobil ini memiliki legroom yang lega ya. Lanjut ke laci penyimpanan. Nah, di sini ada sebuah laci penyimpanan yang ukurannya lumayan besar ya. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Sekarang kita sudah ada di kursi bagian belakang penumpang Toyota Corolla Altis ini. Dengan tinggi badan saya yang mencapai 180 cm, saya masih mendapatkan headroom yang cukup lega, meskipun ada sisa sedikit ya, sekitar 2 atau 2,5 jari lah. Dan posisi legroom yang cukup luas ya, masih menggunakan soft touch pada door trimnya ya. Dan central locknya dia dilapisi oleh panel wood. Di sisi jok bagian depan ini ada kisi-kisi untuk menyimpan majalah atau koran ya. Dan di sisi tengahnya ini dia ada sebuah asbak rokok ya. Toyota Corolla Altis generasi ke-9 ini menggunakan sistem penggerak roda depan. Tapi yang saya sangat sayangkan ya, di generasi ke-9 ini seharusnya cekungan untuk gardan ini dihilangkan aja. Seandainya cekungan untuk gardan ini dihilangkan, pasti membuat kabin belakang ini menjadi lebih luas karena kabinnya rata. Dan di kursi bagian belakang ini, Toyota Corolla Altis mempunyai 2 buah headrest. Dan di bagian tengah ini dia memiliki armrest yang jika dibuka tengahnya itu dia terdapat 2 buah cup holder. Kita lanjut cek bagian bagasi belakangnya. Langsung aja kita lihat bagasi belakang Toyota Corolla Altis ini. Dan seperti kalian lihat, bagian bagasi belakang ini cukup luas ya. Dan di bagian tengah ini terdapat 1 buah ban cadangan. Jika kalian berencana ingin membawa barang-barang yang lebih banyak lagi, kalian dapat memaksimalkan bagasi ini dengan cara melipat jok bagian belakang. Seperti ini caranya. Dadah!
bagasi sangat luas ya. Dan seandainya subwoofer ini dicopot, dipindahin, bagasi ini cukup lega untuk menyimpan berbagai macam barang-barang bawaan kalian. Sekian reviewnya. Sekarang kita langsung aja yuk dengar testimoni dari pemiliknya langsung. Gimana? Tetap dong. Keren lah ya. Nah sekarang gue pinanya nih ke lu nih. Kenapa sih lu pilih mobil ini? Kenapa nggak merek-merek lain gitu? Yang pertama sih memang gue pengen Altis ya. Toyota kan brandnya udah bagus, terus spare part juga gampang. Yang lainnya lagi sih sebenarnya faktor hoki juga. Karena pas kebetulan gue kerja di mobil second waktu itu. Terus gue kan ada customer yang jual mobil Altis terawat warna hitam matic. Udah gue ambil. Sebenarnya sih simpelnya itu lah. Karena kebutuhan gue, pas kebetulan ada yang jual. Karena faktor hoki dan keberuntungan. Banyak orang yang bertanya kira-kira apa sih plus minus mobil ini. Nah sekarang gue pengen tanya ini ke lu, kira-kira apa sih plus dan minus mobil ini. Kayak paling menarik kita tanya tentang minusnya dulu. Minusnya sih kalau menurut gua tahun tua ya pasti kaki-kakinya. Kaki-kakinya kalau gua kemarin sih kena di Perak, Long Perak itu kena ya mungkin hampir semua mobil tahun-tahun segitu pasti ada kendala lah di kakinya. Overall sih nggak ada masalah yang berarti banget lah, selain AC juga masih dingin banget, matic masih responsif. Dengan tahun segitu sih menurut gua jarang yang nggak kena, biasanya pasti kena. Masih kenal soal kan usia. Kira-kira untuk spare partnya sendiri mahal nggak sih bu? Atau susah dicari nggak sih? Karena kan mengingat nih tahunnya udah lumayan ya, udah cukup. Kira-kira dari segi spare partnya sulit nggak dicari dan mahal nggak? Kalau dari segi susah dicari, sebenarnya Toyota gampang. Brand Toyota ini lokalnya banyak, motor lokalnya. Nggak semua harus yang dari Jepang langsung. Pasti dengan kualitas AW-nya masih banyak. Tapi kalau harga memang untuk si Altis sendiri, kayak kaca, lu kemarin pernah ganti juga kaca depan tuh pernah retak. Itu mahal juga, di Avanza lah yang jelas. Oh di atas Avanza? Iya, harganya lumayan mahal. Kira-kira bisa dibisik nggak? Digitnya koma berapa? Ya hampir 2 juta lah, hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Tapi yang lain sih menurut gua ya plus minus lah. Nggak terlalu mahal juga, nggak murah juga. Sedang-sedang aja. Sedang aja, tapi dengan kualitasnya ya. Kalau Altis itu kan nyaman banget. Jadi kata gua nggak ada masalah. Kalau untuk konsumsi BBM-nya nih, gimana nih? Lu nggak jangan dulu kayak wartawan sih. Iya dong, biar semua tahu. Oh iya. Kita harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Iya, gimana? Kira-kira untuk konsumsi BBM-nya aman nggak nih bro? Untuk kantong-kantong mahasiswa atau kelas karyawan? Kalau mahasiswa sih ya, kalau Altis ini Jakarta ya, itu yang gua pakai sendiri ya, atau di luar gimana. Terus 1:8 1:9. Tapi kalau di luar kota yang anehnya, di luar kota kan panjang treknya dan lebih lancar. Terus itu bisa 10 di atas 10 lah. 1:10 atau 11 bisa. Lumayan ya berarti ya. Lebih ditujukan ke kaum karyawan ya. Masuk juga masih bisa sih. Gantung kitanya aja lah, kalau kitanya nggak terlalu berebut juga biasa aja. Di bawah 60 misalkan masih bisa irit lah. Untuk kereta Corolla Altis tahun 2001 ini pajaknya berapa sih bro? Pajaknya kemarin baru bayar 1,8 cuy. 1,8. Iya, masih murah lah total. Progresif ya jelas, progresif pertama. Plusnya apa sih mobil ini? Ini sih banyak. Yang pertama sih kayak kenyamanan gitu pastinya. Gua 1.8 ya, 1.8G ya. Dalamnya tuh jangan kayak Camry lah, mirip-mirip. Pokoknya enak deh. AC juga ini. Dari kita Intinya adalah kenyamanan di dalamnya ini bagus lah. Pokoknya di kelasnya dulu di tahunnya itu kan lumayan mahal ya. Anak-anak muda kan banyak kan pakai mobil sih Vios ya. Kalau Vios kan image-nya di luaran sana. Ini bukan mengejarkan Vios ya. Gua nggak ngancilin sama sekali. Tapi image orang di luaran banyak kan kalau Vios itu taksi. Itu aja sih sebenarnya. Intinya lebih sedikit di atas brand tadi. Enak juga sih buat jadiin modif. Modif keren. Udah tadi kalau jadi pesawat itu udah kelihatan keren. Iya, oke lah pokoknya worth it banget. Worth it banget ya. Di bawah 100 juta itu oke lah. Mobil Worth it katanya. Barusan kita sudah mereview dan memberikan testimoninya langsung dari pemiliknya. Bagi saya sih mobil ini sangat worth it ya untuk kita miliki. Saya setuju dengan kawan saya ini. Meskipun konsumsi BBM-nya cukup boros ya, tapi dibalaslah dengan tenaga mesin yang besar dan tingkat kenyamanan yang dimilikinya. Sekian video kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya dan tetap dukung saya dengan cara like dan subscribe. See you.